nalar pembangunan pemerintah kita hari ini menurut saya adalah nalar pembangunan yang terlalu infrastruktur. Jadi kesejahteraan masyarakat itu dilihat atau terlisik dari seberapa banyak atau seberapa besar infrastruktur yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program yang kita cintai bersama, yaitu program Orasi, Obrolan Mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sulsel. Baik, kali ini saya ditemani oleh bintang tamu kita dari PM11 atau PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang dimana eksistensinya sudah tidak diragukan lagi. Saya tidak akan lama-lama, langsung saya memperkenalkan bintang tamu kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhibudin, saya Ketua PMI Cabang Metro Makassar. Jadi saya sekarang kuliah di Universitas Islam Makassar. Fokus gerakan kita selama 1 tahun periode ini, karena saya baru terpilih, adalah bagaimana menggaungkan soal kultur keislaman kita di PMI. Yang kedua, soal bagaimana menggerakkan kembali gagasan progresif kritis di kalangan mahasiswa. Yang selanjutnya adalah bagaimana memperhatikan soal isu lingkungan. Isu lingkungan, menarik sekali. Ya. Seperti apa segmentasi isu lingkungan tersebut? Yang pertama saya ingin mau jelaskan dan kaji yang tidak terkait soal persoalan lingkungan yang agak kritis menurut saya. Di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan ada krisis ruang lingkup hidup. Ada penyempitan ruang hidup. Termasuk dampaknya, kasus paling riskan adalah ketika terjadi bencana alam di Masamba. Soal bencana banjir bandang. Saya melihat secara pribadi ada penyempitan ruang hidup ketika ada pengelolaan ruang hidup, pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang tidak maksimal dan eksploitatif oleh manusia. Itu yang menyebabkan sebenarnya ada banyak bencana alam yang terjadi. Nah, kalau kita mau kaji dalam konsep kosmologisnya adalah manusia hari ini itu membangun hidup yang tidak harmonis dengan alam semestanya. Ada pemutusan ruang hidup, ada kehidupan yang tidak harmonis. Seperti itu kira-kira. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, manusia kepada lingkungan, itu sangat diperlukan. Itu sangat diperlukan karena menurut saya secara pribadi, menyembah Tuhan itu harus menggunakan 3 konsep itu. Benar sekali. Dengan cara itulah bagaimana kita memerhatikan ruang hidup kita, juga bagaimana beribadah kepada Tuhan. Ya, itu penting. Bagaimana seseorang menghambakan diri kepada yang menciptakan, tentu dia harus care terhadap lingkungan sekitar. Baik, luar biasa pemaparan kali ini. Sangat-sangat menarik, yaitu lingkungan hidup. Di mana lingkungan hidup sangat erat kaitannya dalam kondisi kekinian yang pada faktanya kita melihat berbagai macam problematika khususnya di lingkungan hidup itu kita temukan. Nah, peran sentral yang perlu dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri seperti apa sih? Kalau bagi kami, mahasiswa harus mencoba menggerakkan nalar kritis kembali secara progresif. Bagaimana mengkaji kembali ruang hidup ini? Bagaimana melihat, menelisik kembali soal krisis lingkungan hidup di wilayah, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Ada banyak krisis lingkungan hidup atau ada banyak penyempitan ruang hidup khususnya di Kota Makassar ini. Ada banyak penyempitan ruang di wilayah Galesong dan pesisir Makassar, itu banyak terjadi. Termasuk juga ada kriminalisasi terhadap nelayan. Ketika ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah kita, sementara tidak memerhatikan ruang hidup masyarakatnya sendiri. Ruang hidup masyarakatnya. Tahan sejenak. Betul, ruang hidup masyarakat itu sendiri. Nah, menurut bintang tamu kita yang sangat smart ini, peran masyarakat dalam hal ini harusnya seperti apa sih? Peran kita sebagai mahasiswa dan masyarakat sebenarnya harusnya bisa memetakan kembali, bisa memperhatikan kembali ruang hidup kita. Juga bisa bekerja sama dengan stakeholder, bagaimana memberikan pemahaman bahwa ruang hidup itu tidak hanya berbicara soal hari ini dan esok, tetapi berbicara soal berkepanjangan. Berbicara soal ruang hidup anak cucu kita. Kita berbicara soal ruang hidup
hari ini untuk dikelola sebagai sumber daya kehidupan kita, tetapi juga kita harus berpikir ke depan bagaimana anak cucu kita hidup ke depan ketika kita mengolah sumber daya kita hari ini yang terlalu eksploitatif dan tidak memikirkan soal jangka panjang ke depan. Ya, berbicara jangka panjang ke depan, erat kaitannya dengan peran pemerintah dalam kondisi menjaga eksistensi lingkungan hidup Betul kita. sekali. Pendapat saudara bintang tamu yang sangat smart ini, yang kebetulan bergerak di organisasi PMII atau biasa saya sebut PM11 ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang saya tahu, Iya. mempunyai moto yang sangat unik. Iya. Zikir, fikir, amal soleh. Ini zikir, fikir, amal soleh itu kalau saya kaitkan istighfar, solawat, dan haukalah. Kalau saya kaitkan ya, di dalam konteks religius itu sendiri. Nah, peran serta pemerintah seperti apa sih dalam kondisi kekinian? Kalau melihat konteks hari ini misalnya, pemerintah sepertinya tidak terlalu memerhatikan soal ruang hidup. Mengapa seperti itu? Buktinya Center Point of Indonesia itu telah terbukti hadir hari ini. Ya. Beberapa mega proyek yang lain juga termasuk hadir. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita telisik adalah pemerintah tidak lagi memperhatikan ruang hidup masyarakatnya, tetapi fokus pada pembangunan infrastruktur belakang. Nah, sementara kesejahteraan rakyat itu bukan dilatar belakangi oleh pembangunan infrastruktur yang megah, tapi kesejahteraan rakyat itu bagaimana rakyat merasa aman, ruang penghidupan mereka terjaga, dan juga masa depan anak cucunya juga terjaga. Nah, nalar pembangunan pemerintah kita hari ini menurut saya adalah nalar pembangunan terlalu infrastruktur. Jadi kesejahteraan masyarakat itu dilihat atau telisik dari seberapa banyak atau seberapa besar infrastruktur yang ada, tetapi tidak dilihat dari seberapa besar masyarakat bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Di area pesisir Makassar kan ada banyak nelayan yang sudah kehilangan ruang hidupnya. Sudah kehilangan banyak mata pencahariannya. Nah, pemerintah kita tidak punya solusi terhadap bagaimana ketika masyarakat kehilangan ruang hidup ketika menjadi nelayan. Maka ada banyak yang mengganti atau mengisihati kehidupannya itu menjadi buruh angkut, tukang bangunan. Sementara selama ini mereka membiayai kehidupan dan membiayai kehidupan anaknya itu ya menjadi nelayan itu. Sementara sekarang mulai kehilangan pekerjaan. Iya, biota-biota laut, terumbu karang, ekosistem itu sudah mulai menjadi ancaman bersama bagi bangsa Indonesia, khususnya para pencari nafkah, nelayan, petani. Terjadi kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan saat sekarang ini dikarenakan lingkungan yang tidak bersahabat lagi. Iya, menarik. Mungkin ada hal yang perlu kita sampaikan pada kondisi kekinian untuk orang tua kita selaku pemerintah. Saya kira seperti ini. Saya mau cerita sedikit soal bagaimana pengalaman masyarakat Kajang, bagaimana mensiasati hidupnya, menjaga alam sekitar. Masyarakat Kajang itu mereka mensiasati hidupnya dengan bagaimana merasakan atau membangun hubungan emosional dengan alam. Membangun hubungan emosional dengan alam sekitarnya. Menganggap mereka ini hidup berdampingan dan setara dengan kita. Sehingga ketika mereka memotong pohon atau melakukan hal-hal yang sifatnya eksploitasi kepada alam, itu harus dihukum dengan hukum adat. Ada seperti itu? Iya. Nah, maksud saya paradigma masyarakat kita sebenarnya sudah terbangun sejak zaman dahulu kala, bagaimana mempertahankan dan menjaga alam semesta ini. Yang tidak difikirkan di kita adalah alam selalu difikirkan menjadi objek eksploitasi atau objek bagaimana kita memanfaatkan alam. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa alam semesta ini adalah, menurut saya adalah kawan kehidupan. Ketika dia menjadi kawan kehidupan, artinya kita saling menghidupi.
ketika kita saling menghidupi artinya tidak ada mata rantai kehidupan yang putus. Nah, menurut paradigma itulah bencana alam itu hadir sebab ada mata rantai kehidupan yang putus. Iya, Nah, iya, mata iya. rantai kehidupan yang putus itu yang mengakibatkan ada perlawanan istilahnya. Kalau kita kan dalam kalangan mahasiswa ada model perlawanan melawan pemerintah. Hmm, Ternyata alam juga itu memiliki model perlawanan tersendiri ya, dengan lahirnya bencana alam. Nah, betul. bencana alam juga selalu dikaitkan dengan musibah. Menurut saya Tuhan tidak sejahat dan sekotor itu untuk memberikan teguran kepada manusia. Jadi menarik sekali. Jadi Tuhan mempunyai cara untuk memberikan teguran kepada manusia terhadap apa yang ia lakukan dalam kondisi sekitarnya. Nah, bagaimana begitupun dengan alam itu sendiri. Alam punya cara memberikan peringatan kepada manusia. Bagaimana manusia itu mencegah kerusakan-kerusakan agar tidak terjadi dan berdampak pada dirinya sendiri. Nah, ini menarik sekali. Saya akan mempertanyakan lagi sebuah pertanyaan yang sangat istimewa untuk bintang tamu kita kali ini. Jadi, hal yang menarik di sini ialah bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan alam. Alam menjadi sebuah kawan yang sangat akrab ya. Menurut bintang tamu kita kali ini, alam menjadi kawan yang paling akrab. Maka dari itu, perbaikilah hubungan kita dengan alam. Nah, menurut paradigma bintang tamu kita, alam itu harusnya diperlakukan sebaik mungkin sebagaimana memperlakukan manusia pada umumnya. Menarik sekali, mengajak, membangun, menjaga, melestarikan. Mungkin itu kata yang tepat bagi masyarakat pada khususnya dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa pada umumnya yang mempunyai konsentrasi di dalam menjaga ekosistem atau alam itu menjadi kawan bagi kita sebagai manusia itu sendiri. Nah, adakah pesan untuk berbagai organisasi-organisasi yang menjadi atau konsen di pelestarian lingkungan? Saya kira untuk gerakan-gerakan teman-teman yang konsen di wilayah kajian lingkungan itu sudah masif gerakannya, tetapi bagi kita kawan-kawan mahasiswa ini sepertinya agak putus visi gerakannya Ada komunikasi yang tidak selama ini dan yang sudah tidak terbangun harmonis. hmm, Masing-masing sudah membangun ego sektoral, kemudian membangun gerakan sendiri-sendiri, hmm, tidak memikirkan atau membangun gerakan bersama menjadi visi bersama. hmm, Menurut saya lebih menyoroti kepada beberapa hal yang dilakukan oleh mahasiswa, dalam hal ini gerakan sosial yang menurut saya hari ini gerakan sosial mahasiswa tidak jelas lagi arahnya, tidak lagi menggaung kepada istilah kami di pergerakan mahasiswa Indonesia, bagaimana membela kaum mustadafin atau kelompok-kelompok kelas bawah menurut kajian-kajian kaum berbeda. mustadafin. Kalau pembahasan di kitab pergerakan PM 11 itu kaum grassroots ya. Ya, grassroots. Iya, orang-orang di bawah gitulah. Bagaimana orang di bawah sadar dan menyadarkan orang-orang yang di atas. Betul. Lalu terbangun sinergitas. Setelah terbangun sinergitas dalam hal ini, mereka menjaga bersama-sama. Itulah harmonisasi kehidupan. Luar biasa, harmonisasi kehidupan. Nah, di sini saya melihat bahwa peran organisasi yang konsentrasinya di bidang lingkungan ini belum padu betul ya dengan keinginan atau gerak-gerak yang dilakukan teman-teman mahasiswa. Nah, untuk sebagai penyambung lidah rakyat dalam hal ini ya, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Soal tentang ini menurut saya penting ke depannya kita harus duduk bersama, membangun konsolidasi bersama, membangun visi bersama, menyatukan pikiran, menyatukan nafas gerakan, bagaimana betul-betul melihat aspek persoalan yang terjadi. Yeah. Tidak lagi membawa ego sektoral dan kepentingan kelompok, tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memikirkan kepentingan masyarakat. Yeah. Sebab mahasiswa yang dikenal sebagai yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, tetapi juga kapasitas intelektual tidak digunakan untuk perubahan sosial, juga tidak berguna menurut saya.
dia ibaratkan sampah yang terkumpul lalu membusuk tetapi tidak bisa berguna dan bekerja sesuai fungsinya. Nah, menurut saya hari ini mahasiswa perlu lagi duduk bersama, membangun konsolidasi bersama, membangun gerakan bersama, agar visi kita ke depan adalah betul-betul bagaimana mensiasati gerakan untuk betul-betul membela kelompok grassroots. Sebab segala kebijakan yang keluar dari pemerintah kita itu pastinya objeknya adalah masyarakat di grassroots, di akar rumput. Nah, ada banyak masyarakat yang dikorbankan oleh kebijakan ini, yang menurut saya mahasiswa juga tidak mendampingi dan tidak mengadvokasi itu. Malah kita hari ini kebanyakan gerakan-gerakan mahasiswa yang banyak didesain kemudian banyak tidak sama sekali menguntungkan masyarakat, malah merugikan masyarakat. Mungkin seperti itu. Nah, peran pemerintah, peran masyarakat, peran kawan-kawan mahasiswa dan berbagai organisasi aktivis lingkungan itu harus bersinergi dalam satu gerakan, satu perasaan, satu langkah bersama. Saya mengingat berbagai kebijakan-kebijakan yang ada pada sektor pembangunan di bibir pantai. Nah, bagaimana pendapat Bung kali ini atau bintang tamu kita kali ini dalam hal tersebut? Pembangunan di sektor pesisir itu tidak menjadi solusi bagi saya untuk membangun infrastruktur kesejahteraan masyarakat, tetapi dia sebenarnya menjadi masalah bagi kehidupan sosial maupun kehidupan lingkungan. Mengapa? Akan menghilangkan ruang hidup masyarakat nelayan misalnya, salah satunya. Yang kedua akan menghilangkan kehidupan biota laut dan segala macam. Ada kehidupan yang terputus ketika ada pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir. Juga memungkinkan wilayah yang lain terdampak dari pembangunan itu. Saya meyakini ketika pembangunan Center Point of Indonesia ini mungkin memang tidak berdampak langsung ke Makassar, tapi wilayah-wilayah pesisir yang lain, Galesong, Takalar, itu akan berdampak. Buktinya sampai hari ini wilayah Takalar dan Galesong itu banyak terjadi abrasi di bibir pantai. Itu disebabkan oleh reklamasi yang terjadi di Center Point of Indonesia. Mungkin hari ini belum terlihat buktinya, tapi bisa saja 2-10 tahun ke depan itu akan kita rasakan dan mungkin baru kita sadar. Termasuk yang mungkin saya soroti adalah penggalian tambang galian C di daerah Goa sampai ke Malino ke atas itu. Dampak banjir bandang di Jeneponto dan Takalar kemarin itu sebenarnya berdampak dari situ. Menurut saya secara kajian dan lingkungannya. Kenapa? Sebab bagian hulu dan bagian hilir itu kan satu satuan hidup yang tidak bisa terputus. Ketika hulu rusak pasti hilir, ketika hulunya rusak pasti hilirnya akan terganggu. Nah, di wilayah Malino sekarang itu kehidupan alam atau sumber daya alam kita semakin digerus oleh tambang-tambang galian C. Nah, ini menurut saya pemerintah Kabupaten Goa maupun pemerintah provinsi kita hari ini harus menertibkan tambang-tambang itu. Meskipun misalnya itu memiliki izin, tetapi bukan hanya izin dan pembangunan yang harus kita pikirkan, tetapi dampak dari pembangunan itu yang harus kita pikirkan. Karena dampak itu bukan hanya mengenai masyarakat di sekitar situ, tapi juga akan berdampak kepada kita semua. Saya kira seperti. Nah, ada aspek-aspek yang menjadi pertimbangan khusus ya. Mungkin pemerintah berpikir ya, dalam tanda kutip ya, mungkin pemerintah berpikir dari sektor investasi untuk perbaikan ekonomi itu sangat dibutuhkan. Seperti reklamasi-reklamasi yang ada. Saya sebut saja sebagai reklamasi yang sifatnya mengundang investor untuk investasi bagi pergerakan ekonomi. Nah, mungkin perlu regulasi khusus atau bagaimana? Sebenarnya kalau soal regulasinya sudah ada. Namun yang menjadi risiko ada beberapa regulasi yang mengisyaratkan mempermudah investor atau yang menurut mahasiswa itu kelompok-kelompok oligarkis ini mudah untuk mengambil alih lahan. Ada banyak perampasan ruang hidup, misalnya di Kalimantan. Ada beberapa wilayah
di kota saya sendiri atau di wilayah saya sendiri di Luwu Utara itu ada Utara. perampasan ruang hidup yang terjadi hari ini di sana. Itu di wilayah Seko. Wilayah Kemarin Seko. itu sempat terjadi. Aja ada wacana pembangunan bendungan di situ. Ada juga ya wacana yang bermasalah di situ izin lingkungannya, izin amdalnya. Iya. Saya yang meyakini bahwa aturan atau regulasi kita sudah ada. Oke. Tetapi memperdaya regulasi itu masih ada. Tahan, memperdaya regulasi. Iya. Ini menarik sekali. Seolah regulasi yang sebenarnya menjadi sebuah rule of the game, jalan yang bagus, itu disiasati. Dalam kondisi seperti ini, inilah yang dimaksud bahwa memperdaya. Iya, memperdaya. Iya. Kalau seperti itu jadinya, mungkin perlu penegasan dalam hal ini. Menurut saya memang harus ada yang berani. Harus ada yang berani. Harus ada yang berani. Yang kita lihat dan kita amati hari ini kan belum ada yang berani untuk menegur dan menertibkan regulasi yang kita pahami sebenarnya sudah menjadi rule of the life bagi kita di masyarakat kita ini. Harusnya regulasi itu betul-betul dijalankan secara maksimal untuk betul-betul sebagai dasar bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, yang saya juga pikirkan adalah pembangunan ekonomi sektoral kita secara infrastruktur maupun pembangunan ekonominya itu terlalu berpusat pada sektor perkotaan. Sementara kesenjangan itu lebih banyak di pinggiran. Kesenjangan itu terjadi banyak di daerah-daerah selain dari perkotaan misalnya. Nah, kebanyakan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi kita terpusat. Ada sentralisasi pembangunan ekonomi. Sementara di masyarakat pedesaan yang perekonomiannya ya sederhana dan tidak terlalu merata dengan masyarakat di wilayah kota, itu menjadi dampak perekonomian. Maka bagi saya paradigma kritis yang harus dibangun adalah bagaimana memperdaya kehidupan masyarakat di desa ini, bagaimana dia bisa mensejahterakan dirinya, mensejahterakan masyarakatnya itu dengan memperdaya kehidupan agraris. Karena kan banyak di Sulawesi Selatan ini kita melihat kehidupan masyarakat itu berada di sektor agraria, pertanian dan segala macam. Nah, bagi saya pemerintah kita hari ini dalam hal ini pemerintah provinsi harus mendorong kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena selama ini kita mendorong reforma agraria. Cuman sampai hari ini juga belum tercapai. Karena kesejahteraan petani bagi kita itu ya menurut kami itu penting untuk direalisasikan sebagai hal yang penting untuk membangun kesejahteraan petani. Beda lagi dengan hal-hal yang lain misalnya seperti itu. Melihat kondisi persawahan menyinggung masalah petani, ini menarik. Di pelosok-pelosok kabupaten kota itu sudah banyak dialihfungsikan. Betul sekali. Dari tanah sawah ke tanah perumahan. Ini menarik sekali. Nah, regulasi-regulasi ini memang sudah diatur. Ataukah seperti bahasa Bung tadi itu dibuatkan sebuah aturan yang sifatnya mudah gitu loh. Atau dipermudah. Bagaimana menurut bintang tamu kita kali ini? Kalau menurut saya dalam konsep tata ruang hidup itu kan ada memang regulasi. Ada. Regulasinya memang sudah ada. Tadi yang saya bilang di awal ada banyak investor dan pemerintah kita sebenarnya memperdaya regulasi untuk pembangunan infrastruktur. Yang kita tidak sadari ketika ada penyempitan ruang yang tadi dibilang adalah ada wilayah persawahan yang kemudian dijadikan wilayah perumahan. Ke depan menurut saya ya entah kapan terjadi, kita akan menghadapi krisis pangan. Kita pernah menghadapi krisis pangan, kemudian kita mengimpor dari Thailand beras apa dan segala macam. Bagi saya itu kontralogis sebagai daerah agraria, kemudian kita mengambil beras dari negara lain. Sementara secara logika kita memiliki tabungan pangan yang besar. Saya pernah
berjalan-jalan ke daerah Wajo, Ya. kami bertanya dan ya sedikit bercerita dengan salah seorang petani. Ada hal yang lucu menurut saya. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan untuk negara ini dalam sektor agraria atau pertanian itu tidak sama sekali mensejahterakan mereka. Yang pertama adalah ketika mereka memproduksi beras, Ya. itu dijual murah. Sementara ketika mereka ingin mengkonsumsi beras, harus mereka beli mahal. Oke, disinilah problematika yang ada. Iya. Bahwa masyarakat sering menjadi sebuah komoditas Iya. untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh orang tua kita. Iya, betul. Oke, sebagai closing statement, saya mau mendengar closing statement dan menjadi solusi untuk rekan-rekan mahasiswa. Iya. Dan yang terpenting mengajak teman-teman mahasiswa untuk hadir di Orasi sebagai rumah bersama kita. Oke, closing statement-nya adalah mari kita membangun simpul bersama, karena beberapa dekade ini ada simpul yang terputus. Mari kita saling merangkul kembali untuk membangun simpul-simpul itu kembali. Simpul-simpul gerakan itu, membangun visi bersama, membangun gerakan bersama. Ada simpul yang harus kita eratkan kembali. Yang selanjutnya adalah orasi ini perlu kita gaungkan, perlu kita tempati. Karena disinilah tempat kita dirangkul bersama. Ada warna yang diundang tetapi tidak ada warna yang terwakili. Ada satu warna bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan untuk pemerintah kita, juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya moral dan membangun moralitas menurut saya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.